Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Mem Alfi di pembelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri Sukodono. Pertemuan kemarin setelah Anda melaksanakan kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang klasifikasi materi, yaitu Anda mengenali ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mempelajari tentang sifat-sifat materi dan sifat fisika, ya. Dan juga Anda sudah mempelajari tentang wujud zat, ya. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, setelah Anda mempelajari itu, materi selanjutnya tentang tema 2, klasifikasi benda, yaitu kita akan mempelajari komposisi materi. Komposisi materi, ya. Komposisi materi ini lanjutannya kegiatan 1, 2, dan 3, ya. Jadi kegiatan 4. Nah, kita mulai ya. Lupa, sebelum kita mulai sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, belajar mandiri dalam rangka mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan protokol pencegahan virus COVID, ya. Anda belajar mandiri di rumah. Semoga apa yang Anda lakukan nanti jadi bermanfaat, kemudian jadi catatan ibadah untuk Anda semuanya. Berdoa, mulai. Amin. Mem Alfi lanjutkan ya. Pertemuan minggu kemarin Mem Alfi memang tidak mengupload video, ya. Mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, karena banyak kegiatan minggu kemarin, ya. Mem Alfi mohon maaf tidak bisa memberikan pembelajaran atau penjelasan lewat video. Untuk yang kali ini kegiatan 4, kita akan belajar lewat video lagi bersama Mem Alfi tentang pengelompokan materi berdasarkan komposisinya. Nah, Anda bisa mempelajari materi ini di buku IPA juga ada, ya. Di buku IPA paket siswa halaman 96. Insya Allah halaman 96, ya. Diawali dari peta konsep, Anda bisa lihat, ya. Materi atau zat itu dikelompokkan jadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan molekul. Molekul dibagi menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Ini peta konsepnya saya ambil dari buku paket siswa, tapi ada sedikit modifikasi untuk mempermudah Anda mempelajari, ya. Kemudian campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen, ya. Contoh campuran homogen adalah larutan. Contoh campuran heterogen di sini ada suspensi dan koloid. Apa itu masing-masing? Semuanya kita akan pelajari di slide-slide selanjutnya. Oke, nanti materi ini bisa Anda catat, ya, di jurnal Anda. Kalau Anda butuh materi untuk belajar, silakan materi ini dicatat. Oke, kita bahas dulu dari kelompok yang pertama, ya, materi zat tunggal dulu. Zat tunggal kan dibagi 2, ya, ada unsur dan molekul. Kita bahas dulu yang pertama, unsur. Unsur, ini pengertiannya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Jadi zat tunggal, ya, unsur itu adalah zat tunggal, satu zat saja, satu atom yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagiannya lebih kecil. Kalaupun dibagi itu tetap itu satu unsur, gitu, ya. Tidak terdiri atas zat-zat lain, itu unsur. Dan dia meskipun dipecah-pecah sampai kecil pun dia tetap memiliki karakteristik asli dari unsur tersebut, ya. Di sini dicontohkan contoh unsur, ya. Ini emas, tahu, ya, emas, ya.
aurum nama ilmiahnya. Emas ini termasuk unsur. Kemudian di sini ada litium. Nih, ada litium, ada natrium. Litium yang dipakai bahan baterai ya. Anda mungkin pernah mendengarnya. Natrium. Natrium ini dipakai untuk campuran garam bersifat eksplosif, natrium ini. Kemudian ada kalium yang kita butuhkan, ini bagus untuk otot kita, bagus untuk kesehatan tubuh. Kemudian ada rubidium. Kemudian di sini ada perak. Perak juga termasuk unsur ya. Kemudian ada karbon. Ini karbon. Karbon, kemudian ada fosfor dan sulfur. Ini beberapa contoh unsur ya. Hanya terdiri atas satu jenis atom. Tidak terdiri dari beberapa jenis atom, hanya satu saja ya. Kemudian dan tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian lebih sederhana. Nah, selain yang Mem Alfi contohkan tadi, ini juga ada beberapa contoh unsur lainnya. Jadi unsur tadi Mem Alfi kasihkan contoh ya, ada yang baris atas emas, litium dan perak. Ini termasuk unsur logam. Dan ada unsur non logam yaitu karbon, fosfor dan sulfur. Selain itu juga ada contohnya lagi ya. Ini contoh unsur logam. Di sini ada aluminium. Nama Latin dan nama lokalnya sama, aluminium. Lambangnya A besar, L kecil, Al. Kemudian ada aurum. Sudah tadi ya, emas. Nama lokalnya emas. Lambangnya AU. Ini lambangnya. Lambang ini atau bisa dibilang sebagai simbol rumus kimia. Ya, rumus kimianya AU. Kemudian ada argentum, perak. Simbolnya atau lambangnya Ag. Kalsium, Ca. Tembaga atau cuprum. Besi atau ferum, Na, tadi sudah natrium. Plumbum atau timbal, sama timah atau stannum, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh unsur logam. Kemudian selain logam ada juga yang non logam ya. Ini dicontohkan di sini unsur yang non logam ada oksigen, lambangnya O. Ada hidrogen, lambangnya H. Karbon, C. Sulfur, belerang, lambangnya S. Fosfor, P. Nitrogen, yodium, lambangnya I, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh unsur logam dan unsur non logam. Nah, berikut adalah perbedaan antara unsur logam dan unsur non logam. Nih, unsur logam biasanya wujudnya padat pada suhu kamar ya. Anda lihat emas, perhiasan emas, perak, besi, panci yang dari aluminium ya, semuanya wujudnya padat ya, kecuali raksa. Raksa itu wujudnya cair ya. Kemudian logam, unsur logam dapat ditempa. Ditempa itu dipanaskan kemudian dibentuk dengan bentuk yang baru ya, dan dapat direnggangkan. Kemudian unsur logam itu termasuk konduktor listrik dan panas ya. Panci Anda dari aluminium bukan dari karbon, karena aluminium menghantarkan panas ya. Kabel listrik dibuat dari tembaga, bukan dari serat silikon misalnya, karena memang tembaga penghantar listrik. Itu ciri-ciri unsur logam. Kemudian untuk unsur non logam, bentuknya pada suhu kamar itu bervariasi, ada yang padat, cair, ada yang gas. Misalnya oksigen wujudnya gas ya. Kemudian ada sulfur wujudnya padat. Kalau yang cair apa ya, yang cair ya, nitrogen bisa dalam wujud cair, tapi itu pada suhu yang yang sangat dingin ya, yang sangat dingin. Ini macam-macam ya. Kemudian sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, jadi gampang hancur
ya. Anda lihat pernah pegang arang ya, arang itu kan karbon, dari unsurnya mengandung karbon. Arang pun kalau Anda pukul, Anda diremas gini ya, dia pasti akan hancur. Anda pegang unsur yang lain, misalnya sulfur juga ya, sulfur. Kalau Anda pernah ke Kawah Ijen, di sana banyak mengandung sulfur. Sulfur juga sama, dipegang itu dia sifatnya rapuh ya. Kemudian non logam itu bersifat non konduktor, tidak menghantarkan panas atau tidak menghantarkan listrik umumnya ya, umumnya. Nah, itu perbedaan antara unsur logam dan unsur non logam. Lanjut ya. Oke, nah ini Mem Alfi tampilkan tabel periodik unsur. Jadi ini adalah macam-macam unsur yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum kita ya, menemukan sedemikian banyak unsur ya. Di sini ada 3 warna. Ada kode yang kuning ya, kuning cerah yang seperti ini, kuning cerah berarti area ini ya, ini termasuk unsur yang non logam. Di sini Anda bisa lihat, Mem Alfi hapus dulu, ini ada helium, neon, argon, kryptonat, xenon, fluor, ini lupa Mem Alfi, bromium, iodium, oksigen, sulfur, selenium, nitrogen, fosfor, karbon ya. Ini termasuk unsur-unsur non logam. Kemudian selain unsur non logam ada juga ini yang kuning, kuning agak gelap ini ya. Ini unsur semi logam. Semi logam di sini anggotanya ada hidrogen, boron, silikon, germanium, ini AS lupa. Kemudian ada Sp, T, PO, AT. Ini termasuk unsur yang semi logam. Kemudian yang biru ini unsur yang logam, ada banyak sekali ya. Di sini ada litium, berilium, natrium, magnesium, kalium, kalsium, ini ada rubidium ya, ada barium, ada aurum, mana tadi ini cuprum ini tembaga, Zn ini zinc ya. Kemudian ada nikel, ada kobalt, ada mangan ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang putih ini ada yang beberapa yang belum ketemu dia termasuk unsur yang mana ya, jadi masih dalam tahap penelitian. Itu tentang tabel periodik unsur. Ini biasanya ya Anda nanti kalau SMA misalnya ada mata pelajaran kimia, Anda diminta menghafalkan biasanya ya beberapa dari unsur ini. Untuk IPA kelas 7 ini hanya sekedar pengetahuan saja ya. Kalau beberapa unsur di dunia itu sudah dikelompok-kelompokkan seperti ini ya, ada banyak yang sudah ditemukan dan sudah dikelompokkan untuk mempermudah Anda mempelajari. Oke, itu tentang tabel periodik unsur. Jadi unsur ya, sebelum saya lanjutkan, unsur adalah satu komponen zat ya yang paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi ya, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu unsur. Selanjutnya kita bahas tentang molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atom yang berasal dari unsur yang sama ataupun yang berbeda. Jadi lebih dari 1 unsur. Gabungan dari lebih dari 1 unsur. Ya, molekul ada 2 macam, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur dan molekul senyawa.
Kita bahas yang pertama adalah molekul unsur. Molekul unsur adalah gabungan dari dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang sama. Di sini dicontohkan, jadi unsurnya sama ya, satu jenis unsurnya tapi dia bergabung. Misalnya ini contohkan. Ini contohkan ada dua atom oksigen. Maaf ya sebentar. Ini O dan O. Bergabung lewat reaksi kimia menjadi O2. O2 yang biasa kita hirup ya setiap hari. Ini termasuk contoh bentuk molekul unsur. Terdiri dari dua unsur oksigen, dua atom oksigen. Ya. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu satu atom hidrogen, dua atom hidrogen membentuk H2 atau hidrogen, ya, gas hidrogen. Kemudian itu yang terbentuk dari dua atom. Ada juga O tambah O, ya, membentuk O3 atau ozon. Jadi 3 atom oksigen membentuk O3. Ini juga contoh molekul unsur, hanya terdiri satu jenis unsur, ya. Kemudian ada ini contohnya lagi, juga ada yang 4 molekul unsur. Maaf, 4 atom, yaitu fosfor ya. Ini membentuk 4 atom fosfor membentuk ini fosfor. Kemudian ada sulfur S4 ini ya. Ini juga sulfur S, bukan S4, ini S8 ya, maaf ya, memang keliru. S8 ya. Ini molekul unsur. Untuk yang terdiri atas 2 atom itu disebut juga dengan molekul unsur yang diatomik. Ya. Kalau lebih dari 2 itu disebut dengan ini molekul poliatomik. Poli lebih ya, poliatomik. Nah, itu tentang molekul unsur. Gabungan dari 2 atom atau lebih yang berasal dari unsur yang sama. Paham ya? Memalfi lanjutkan. Selanjutnya pembahasan tentang molekul senyawa. Molekul senyawa adalah zat tunggal. Ya, sebenarnya zat tunggal, tapi dia terdiri atas 2 unsur atau lebih. Ya. Dia terdiri atas 2 unsur, minimal 2 unsur, 2 jenis unsur yang berbeda. Ya, mereka digabungkan lewat reaksi kimia. Di sini dicontohkan. Ini Mem Alfi contohkan. Oh, maaf, hilang, guys. Maaf ya. Oke. Mem Alfi contohkan ini yang kita temukan di dapur sehari-hari. Ada garam dapur ya. Garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari ini merupakan gabungan dari unsur natrium dan klor, Na dan Cl. Nama lokalnya kita menyebutnya garam dapur ya, tapi nama kimianya natrium klorida, NaCl ya. Contoh berikutnya, ini gula pasir. Gula pasir juga ada di dapur Anda ya. Gula pasir ini terdiri atas unsur C karbon ya, H hidrogen, dan O oksigen. Ada 3 macam unsur. Ini rumusnya ya. Kita menyebutnya, namanya kimianya adalah sukrosa. Kalau Anda menyebutnya ya gula pasir gitu ya.
Kemudian ini contoh berikutnya ada soda kue. Soda kue yang biasa pakai bikin roti. Ini gabungan antara unsur natrium, nih ya, maaf, natrium, hidrogen, karbon, dan oksigen. Ada berapa macam? 4 macam unsur. Ya. Tuh, molekul senyawa. Dan yang terakhir, senyawa yang terakhir, di sini ada asam cuka. Di dapur juga pasti punya ada ya asam cuka. Ini gabungan dari unsur apa saja? Ayo coba, ini nama kimianya ya. Ada unsur C, karbon, H, hidrogen, C lagi karbon lagi, oksigen. Jadi ada 3 macam unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, asam cuka. Tuh, jadi bedanya antara molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul senyawa itu terdiri atas 2 jenis unsur yang berbeda yang bergabung jadi satu lewat reaksi kimia. Ya, itu molekul senyawa. Nah, oke, tadi sudah. Itu zat tunggal. Zat tunggal tadi sudah kita pelajari, ada unsur dan molekul. Ya. Nah, selain zat tunggal, komposisi materi ada yang berupa campuran. Nah, pengertiannya, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih. 2 zat. 2 zat bisa unsur, bisa juga senyawa, ya. 2 zat atau lebih yang masih memiliki sifat zat asalnya, masih memiliki sifat zat asalnya. Nah, campuran ada 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan. Nih, campuran homogen, campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Misalnya, kita bikin larutan gula atau sirup. Ya, Anda mencampurkan 2 zat ya, yaitu air H2O, air ya, air H2O dan apa? Satunya gula ya, dan gula. Ketika pertama dicampur, mungkin Anda bisa membedakan mana yang air, mana yang gula. Tapi begitu diaduk, larut jadi satu dalam air, Anda bisa enggak bedakan mana yang gula, mana yang air? Bisa dibedakan enggak? Enggak bisa, ya. Anda enggak bisa memisahkan. Maksudnya enggak bisa dibedakan, enggak kelihatan mana yang gula, mana yang air. Tapi masih punya sifat zat penyusunnya. Yang pertama air, sifatnya apa? Cair, jernih, cair ya. Ya. Kemudian gula apa sifatnya? Manis. Campuran larutan gula masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Kemudian larutan garam sama dengan larutan gula tadi ya. Larutan sari jeruk, misalnya Anda bikin es jeruk dari jeruk peras, dicampur dengan air, tidak bisa membedakan. Larutan sabun juga Anda tidak bisa membedakan. Ya, deterjen misalnya tidak bisa dibedakan kalau mereka sudah larut. Itu campuran homogen, campurannya tidak bisa dibedakan zat-zat penyusunnya. Kemudian ada campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen, Anda bisa membedakan zat-zat penyusunnya. Masih terlihat, ya, masih terlihat. Di sini dicontohkan yang termasuk contoh campuran heterogen adalah air dan pasir. Anda mencampurkan air H2O dengan pasir, ya. Anda aduk. Mungkin awalnya kelihatan keruh, kelihatan kayak nyampur. Tapi kemudian setelah selesai Anda aduk, didiamkan, Anda tetap bisa melihat terpisah air dan pasir. Ya, tidak jadi bisa dibedakan zat penyusunnya. Oh, itu air kelihatan. Oh, itu pasirnya kelihatan. Itu termasuk campuran yang heterogen. Termasuk juga campuran air dan minyak. Di sini memang Alfi ngasih contoh gambar ya. Ini gambar minyak yang dicampurkan dalam air.
Meskipun Anda aduk ya, Anda tetap masih bisa membedakan mana minyak, mana air ya. Beda dengan yang tadi, yang ini, yang larutan campuran homogen, larutan gula ya. Ada awalnya memang Anda bisa bedakan air ketika barusan dituang gulanya ya, Anda bisa bedakan mana gula mana air. Tapi begitu diaduk ya, larut jadi larutan, jadi campuran homogen, Anda bisa bedakan mana gulanya mana airnya. Nah itu termasuk campuran homogen dan juga sudah kita bahas juga tentang campuran heterogen. Nah oke, berarti sudah habis pembahasannya ya. Silakan Anda nanti setelah menonton video ini silakan dikerjakan kegiatan 4 tentang komposisi materi ya. Jadi materi ini bisa materi di video ini bisa Anda pakai sebagai sumber belajar untuk mengerjakan kegiatan 4 ya. Anda juga bisa lihat materi di buku siswa halaman 96 sampai 110 jika Anda ingin sumber yang lebih banyak. Oke, saya rasa cukup dari Mem Alfi. Jika ada ditanyakan seperti biasa Anda bisa japri, hubungi Mem Alfi ya. Mem Alfi sejauh ini sudah hampir 2 bulan kita belajar secara online seperti ini ya. Mem Alfi ucapkan tetap semangat untuk kelas 7A, tetap semangat ya. Untuk 7B dan 7C yang kemarin masih belum connect ya, yang tugasnya banyak yang keteteran, ayo, Anda pasti bisa ya, Anda pasti bisa. Jangan biarkan kemalasan menguasai Anda ya. Anda anak Skotsa, sudah diterima di Skotsa, harus meningkatkan tanggung jawab dan jadi pribadi yang lebih baik ya. Semangat ya anak-anak ya. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.